ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bisa kita jawab lagi satu penelpon? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Yoga. Ya, dengan Bapak Yoga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana cara membedakan ulama yang berakidah salafus salih dan yang bukan? Kemudian apakah pemahaman di negara Arab Saudi itu berakidah salafus salih atau bercampur seperti di Indonesia? Silakan, Ustaz. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, mengikuti jalan as-salaf. As-salaf itu artinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah jalan beragama. Karena agama ini datang melalui jalan Rasulullah SAW. Diajarkan kepada para sahabat. Dan para sahabat itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi-saksi terhadap umat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, ana amanatun li ashabi. Atau di kelanjutan riwayat, wa ashabi amanatul li ummati. Idza dhahaba ashabi ata ummati matu'at. Sungguhnya para sahabatku itu adalah pengaman di tengah umatku. Kalau para sahabatku sudah pergi, akan datang di tengah umatku ancaman yang diancamkan terhadap mereka. Jadi pengaman di tengah umat adalah para sahabat, dan mengikuti jalur mereka, jalan mereka, itulah keselamatan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka sungguh mereka sudah berada di atas petunjuk. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan seluruh ulama. Iya, dari seluruh madhab tentang kewajiban mengikuti jalan Nabi SAW dan jalan as-salaf dari generasi sahabat, tabi'un, dan tabi'in. Dan beragama itu bukan simbol suatu negara. Bukan milik suatu kelompok dan suku. Bukan hak paten untuk suatu komunitas atau orang-orang. Ya, tapi kebenaran itu adalah jalan Rasulullah SAW. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, maka dia di atas jalan yang lurus. Siapapun dia. Apapun warga negaranya. Apapun kebangsaannya. Apapun warna kulitnya. Apapun bahasa yang dia gunakan. Iya. Karena itu tidak perlu dikait-kaitkan dengan negara tertentu terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya, seorang yang mengikuti jalan Nabi SAW dan jalan as-salaf itu jelas. Jelas dari ucapannya, jelas dari perbuatannya. Karena kebenaran itu seseorang berada di atas jalan yang lurus, itu bukan karena rekomendasi manusia memujinya. Tapi dia berada di atas jalan yang lurus itu dilihat dari ucapan dan amalannya. Dilihat dari ucapan dan amalannya. Karena itu pernah datang seorang kepada Imam Syafi'i menyampaikan bahwa Laits bin Sa'ad pernah mengingkari ada orang yang sholat di atas air. Maka Laits bin Sa'ad, jangan kamu percaya orang itu sampai kamu pastikan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, kurang Imam Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad guru Imam Syafi'i juga. Kurang Al-Laits bin Sa'ad. Harusnya kata Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga bisa sholat di atas udara, lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi karamahnya. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu cara mengukur di dalam beragama. Dan itu cukup. Karena itu seorang belajar, apabila dia belajar dari guru yang benar, akidahnya lurus, metodenya di atas jalan as-salaf, dan dia adalah penasihat yang baik untuk umat, menghendaki kebaikan untuk umat, maka itu adalah guru yang baik. Kita belajar darinya, siapapun dia, dimanapun guru itu berada. Saya kerja sebagai sales kalung kesehatan.
Saya mau bertanya, apakah kalung kesehatan ini syirik? Ya, kalung kesehatan itu ada kemiripan dengan gelang kesehatan yang dijual. Itu ada hubungan tertentu dari jenis bahan yang dari sudut energinya bisa memberi pengaruh-pengaruh ke dalam tubuh sesuai dengan jenis kalung atau gelang yang dibuat tersebut. Iya. Jadi dari sudut manfaat mereka terangkan manfaatnya. Hanya saja dari sudut pembahasan agama, di pembahasan syar'i, itu adalah hal yang dilarang karena dia mirip dengan jimat-jimat dan mirip dengan jampi-jampi yang dikalungkan atau digelangkan, iya, dengan maksud menolak balak, atau maksud menghilangkan bahaya. Ya. Maka dari kaidah pokok di dalam syariat ada namanya kaidah saddud dari'ah, menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Karena itu di sejumlah ulama di perkumpulan ulama besar di dunia di saat ini itu mengeluarkan fatwa-fatwa tentang haramnya hal tersebut dari sudut itu, karena bisa mengantar kepada kesyirikan, bisa menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan. Dan kaidah saddud dari'ah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala 99 pendalilan di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, kalau dari sudut manfaat bagus ya, sisa dia cari solusi yang lain supaya jangan ada bentuk dia menyerupai kesyirikan atau orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.